Halo partners, apa kabar? Ketemu lagi sama saya Haikal Basagili di Stay Connected with Haikal Basagili by Makarawi Academy. Teman-teman, nggak kerasa kita sudah ada di episode ketiga. Nah, di kesempatan kali ini saya ngundang seorang sahabat yang memang punya misi mulia dalam menjalankan bisnisnya. Lebih tepatnya bukan bisnis ya. Berbisnis sambil melakukan hal-hal sosial, pemberdayaan, mensejahterakan orang lain dan lebih banyak membantu mereka-mereka yang membutuhkan. Saya mengundang Mas Sigi Septianto, founder dan CEO dari WeCare.id. Halo Mas, apa kabar? Halo Mas Haikal, terima kasih sudah diundang ke sini. Thank you Mas sudah Silakan. datang di Stay Connected with Haikal Basagili. Mantap. Lama kita nggak ketemu. Iya, lama sekali. Tapi di WhatsApp ketemu terus. Iya, harus lah ya. Iya. Mas, by the way, kita pengen nih kenalin Mas secara personal ke teman-teman. Boleh dong cerita Mas Kiki background dan kemudian ketika merintis WeCare tuh kayak gimana? Saya biasanya kenalin dulu nih ke teman-teman tamu saya ini siapa supaya mereka juga lebih familiar ya sama kita. Iya. Yes. Oh, panjang dong cerita hidup nih. Enggak, kalau lahir sih, terima kasih Mas Haikal. Iya, kalau lahir sih saya di Jawa Tengah, di Jawa Tengah. Purworejo. Purworejo. Desanya. Oh, kita tetanggaan jangan-jangan di sini. Ah. Desanya. Magintungan. Iya. Dulu tuh semua keluarga aku memang di medis. Okay. Ayah ibu ibu apoteker, ayah juga di administrasi puskesmas gitu. Okay. Jadi dari kecil terekspos sih sebenarnya ke medis gitu, dan mungkin sangat akrab ya sama sangat akrab. Iya. Meskipun aku sendiri tidak beraspirasi lah gitu untuk berkarir di dunia medis, tapi secara nggak langsung itu profound ngefek di hidup saya gitu. Dan kayaknya titik yang paling profound lah ya pas kecil dulu. Jadi ayah ibu itu memutuskan untuk mereka lumayan entrepreneurial juga Mas. Jadi mereka di satu waktu memutuskan untuk bikin klinik kecil di desa gitu, dan itu satu-satunya klinik gitu. Dan saking kecilnya itu ruang pasiennya, salah satu kamar pasiennya itu cuma sebelahan sama kamar tidur saya gitu. Iya, jadi gabung sama rumah berarti? Gabung sama rumah gitu, nggak tahu. Untungnya nggak ketularan atau apa-apa gitu kalau ada pasien dan sebagainya gitu. Cuman pas malam-malam itu tuh biasanya banyak jeritan Mas gitu. Kan pada pasien UGD atau pada sebagainya. Meskipun kecil, karena klinik kecil, tapi karena salah satunya mungkin ya dulu ya. Jauh ya dari rumah sakit besar? Nggak terlalu jauh, tapi kan dulu nggak banyak punya kendaraan umum kendaraan pribadi lah gitu. Kalaupun kendaraan umum kalau malam kan nggak ada gitu. Jadi pasti ujungnya ke situ gitu. Dan itu banyak banget pasien yang entah kenapa gitu menderita dan sebagainya gitu. Jadi waktu itu saya merasa sih, oh ternyata sakit tuh bisa nggak enak ya kayaknya ya. Kayaknya kok saya sendiri nggak pernah merasakan kesakitan yang sangat kayak gitu. Dan saya melihat potensi klinik bahkan cuman kayak gitu doang gitu tuh, nggak yang sophisticated kayak rumah sakit atau gimana itu ternyata sangat signifikan gitu untuk masyarakat yang jauh aksesnya dari layanan kesehatan gitu. Nah dari situ kayaknya ini nih ya, sesuatu yang mungkin bisa aku explore lah dulu ya waktu kecil gitu, explore untuk aku mesti bikin sesuatu yang bisa membantu seperti ini, cuman mungkin aku memang nggak ada aspirasi gitu untuk di bidang medis gitu sih. Itu titik awalnya itu kayaknya gitu. Terus jadilah kuliahnya tetap IT gitu, karena emang dari dulu terinspirasi mau jadi Bill Gates apa dan sebagainya gitu-gitulah, IT gitu. Cuman di situ masih ada dorongan lah, panggilan gitu untuk yaitu kembali ke situ untuk di bidang gimana caranya memastikan bahwa orang-orang ini punya hidup yang optimal gitu. Salah satunya lewat kesehatan yang bagus gitu. Nah dari situ mulai sih banyak iterasi itu. Awalnya sih nggak langsung ke kesehatan gitu, ke sosial secara umum lah gitu, bikin aplikasi yang aplikasi sambil berlari bisa berdonasi gitu. Sesimpel pengen ngebantu orang lewat aplikasi gitu doang. Tapi itu nggak jalan, dan di suatu waktu ketemu sebenarnya referensi ide tentang healthcare medical crowdfunding ini di 2015 gitu. Ada gambaran lah gitu tentang di US tuh kayaknya udah ada yang jalan gitu, kok di Indonesia nggak ada yang jalan ya gitu. Habis itu cobain lah gitu, spesifik meskipun udah ada crowdfunding juga waktu itu, tapi crowdfundingnya general ya. Jadi belum kesehatan, jadi ini kayaknya cocok nih gitu. Secara market kayaknya juga udah lebih siap gitu. Kita nggak perlu ada introduction apa-apa lagi tentang crowdfunding. Terus tentang kebutuhan di lapangan pun juga dari hati itu juga udah ada. Tinggal dipastiin. Habis itu ketemu sama co-founder salah satunya Mesti gitu, emang dokter dan udah punya pengalaman di daerah tertinggal, dan kita validasi bareng-bareng itu, dan emang ternyata masih butuh gitu, meskipun udah mulai ada BPJS dulu gitu sih secara singkat, meskipun nggak terlalu singkat ya. Tapi memang menariknya gini ya, gimana kemudian kita sebagai
individu ya punya empati yang sangat besar terhadap sesuatu, kemudian kita menjadi sangat dekat ketika dalam menerapkannya dalam bisnis kita sehari-hari gitu loh, Mas. Yeah. Ya. Ketika Mas memilih menjadikan WeCare ini spesifik ke kesehatan, Mas, apa yang kemudian menjadi kendala dibandingkan teman-teman yang lain yang mengembangkan lebih general lagi ya? Kesehatan sih menurutku masih highly regulated ya, dan karena apa yang terjadi di dunia kesehatan itu banyak yang diketahui oleh masyarakat umum gitu. Kalau kita, apalagi kalau misalnya kita bukan dokter, bukan yang memang kuliah di bidang kesehatan gitu, banyak hal yang kita pun juga mau nyobain tapi harus hati-hati kan gitu. Ini benar atau enggak, harus ada authority yang mendampingi kita lah gitu. Dan untungnya itu dulu ada co-founder kan gitu, yang memang dokter dan memang secara network juga bagus, pengetahuan juga bagus banget gitu. Jadi di situ jadi leverage atau jadi competitive advantage ya gitu, di WeCare juga secara expertise sudah dapat gitu. Cuman mungkin di situ ya, kalau di kesehatan tuh nggak terlalu terbuka lah ininya case-nya gitu, dan perlu ada trial yang harus benar gitu. Kalau nggak benar nanti ya hidup manusia kan gitu, diprotes lah atau apa gitu sih. Jadi memang itu salah satu ininya ya, yang jadi kendala challenge-nya gitu. Oke, Mas, kalau secara kultural Mas yang ketika lahir dan kecil di Purworejo punya culture di sana, kayaknya mantri kan tokoh banget ya di sana. Mantri itu karena mungkin nggak tahu, sebaran dokter mungkin nggak sebanyak di daerah kotanya atau mungkin di tempat-tempat yang kota-kota besar, kemudian menjadi tokoh yang ada di saat darurat buat warga gitu. Kemudian apa yang dipelajari dari culture yang sudah ada itu, Mas, oleh WeCare? Apakah itu juga punya pengaruh ke WeCare untuk kasih pendekatan ke masyarakat? Iya, setuju Mas gitu. Menurutku karena mungkin ayah ibu dan sebagainya gitu, meskipun nggak dokter ya, kakak sih dokter gitu, cuman ayah ibu bukan dokter, cuman mereka di bidang kesehatan aja. Itu pun yang nggak terlalu dokter aja tuh sangat orang-orang mencari gitu, karena mereka simply yang butuh pertolongan, butuh butuh tahu lah tentang apa yang terjadi dengan tubuh mereka ketika sakit kayak gitu. Jadi ya karena pengetahuan itu orang-orang pasti akan melihat seseorang yang punya ilmu kesehatan punya value yang tinggi gitu, untuk bisa membantu dia hidup lebih baik gitu sih, Mas. Ya sih. Mas, di Indonesia ini kan kita punya kota 514 kabupaten kota seluruh Indonesia gitu. Emang nggak apa? Iya. Lumayan gede gitu ya. Artinya untuk sebuah negara tuh lumayan gede dari jumlah pulaunya sama manusia yang tinggal di dalamnya. Gimana kemudian WeCare mencoba untuk terkoneksi sama mereka? Benar-benar. Jadi rasio dokter sama pasiennya di Indonesia kan juga nggak merata ya gitu. Saya lupa datanya, nanti bisa kita cek lagi, cuman banyak kan nggak merata gitu. Orang-orang yang masih sakit misalnya di pulau-pulau terluar gitu, NTT, NTB, Maluku, bahkan Kalimantan dan sebagainya gitu, masih harus dirujuk gitu, karena ya semua rumah sakit bagus, semua sistem kesehatan yang lebih lumayan gitu adanya di Pulau Jawa gitu. Dan di Pulau Jawa pun juga mungkin yang spesifik banget ke Jakarta gitu pada akhirnya gitu, Jakarta atau ke Bandung lah gitu, atau Surabaya gitu. Jadi dari situ pun juga udah ada isu kan, berarti udah pembangunannya terkonsentrasi gitu. Orang-orang di sini masih chance untuk hidupnya ada lebih secure gitu, lebih gede gitu daripada di luar sana kayak gitu. Dan ini yang sharing atau distribution of safety net inilah yang pengen dicoba bantu gitu sama WeCare.id gitu, dengan menjadi salah satu alternatif pembiayaan sebenarnya. Kayaknya sih simple ya, nyumbang dan sebagainya, tapi sebenarnya BPJS pun juga secara sistem umumnya kayak gitu juga itu, ngumpulin uang juga kan, habis itu bisa dijadiin safety net itu untuk orang yang sakit gitu, sama aja gitu. Cuman ini sumbernya memang kebaikan hati ya, filantropik gitu. Ya seperti itu. Jadi akses pembiayaan medis yang bisa saling mengisi sebenarnya dengan akses dan pembiayaan lain yang sudah ada gitu. Kalau ada yang belum bisa dibiayain ya akomodasi atau mungkin network tertentu yang mungkin agak mahal, nggak sesuai sama nasi BPJS-nya BPJS, itu bisa di-cater sama pembiayaan yang seperti ini. Gitu sih, Mas. Mas, bicara tentang filantropi Indonesia yang sudah jadi pengalaman yang dilakukan oleh WeCare nih, kasus seperti apa saja sih yang sudah disupport sama WeCare yang selama ini mulai 2015 ya? 2015 sampai sekarang, yang jadi angka terbesarnya kasus apa? Kemudian kenapa kok mereka
benar-benar harus kita support terlepas mereka nggak tercover BPJS ya. Iya, iya. Gitu. Sebenarnya takeover sih kebanyakan pasti ada aja yang takeover secara parsial lah kayak gitu. Meskipun kalau udah sampai rumah sakit kan kondisinya di lapangan nggak seindah dengan apa yang dipaketin sama BPJS, jadi mungkin ada additional dan sebagainya gitu nggak ada gitu. Atau jangan kondisi-kondisi yang kayak misalnya administratif gitu, kayak misalnya dia misal tinggal di dia KTP-nya misalnya KTP NTT gitu, tapi tinggal di Jawa Barat gitu. Nah itu kan kalau misalnya BPJS-nya dia nggak bisa bayar misalnya, masih mandek dan sebagainya, itu kan lumayan ini terhambat untuk itu gitu. Ya, seperti itu sih Mas gitu. Jadi memang nggak ada batasan ya, kita cuma bisa mengcover penyakit ini enggak ataupun kendala general banget Mas, general. Dari yang pasien rutin lah, ada terapi misalnya PID ya, primary immunodeficiency primer gitu. Itu kan butuh misalnya IVIG gitu, terapi IVIG bulanan itu. Nah, itu kan bulanan lumayan juga Mas itu. Dan itu aku lupa apakah itu sekarang udah di cover atau belum, tapi dulu tuh enggak gitu. Jadi setiap bulan harus ngeluarin 5 juta atau 7 juta kalau gajinya misalnya UMR aja kan juga take care satu keluarga lumayan berat ya, ditambah itu. Jadi meskipun orang-orangnya mungkin sebenarnya kalau dibilang secara data mungkin enggak yang punten miskin gitu banget gitu ya. Cuman kalau udah sakit kan katastrofik biasanya Mas gitu. Apalagi sakit-sakit yang kronis ya, kanker atau stroke dan sebagainya gitu-gitu kan biaya induknya. Komponen biaya lainnya malah yang banyak. Iya. Itu sih itu yang dicoba gimana nih, ada solusi nggak gitu buat ini. Gitu. Tapi sejauh ini gimana Mas? Artinya keberadaannya WeCare di tengah-tengah masyarakat Indonesia gitu ya, kemudian memberikan support seperti itu. Perubahan apa sebelum dan sesudah WeCare ada gitu buat mereka? Oke, paling secara pasien dan secara policy juga ya Mas ya. Kalau secara pasien sih sampai sekarang tuh demand-nya atau yang submit ke pasien setiap hari nggak berubah gitu. Dari dulu maksudnya jumlahnya cenderung meningkat bertambah gitu. Jadi saya sih nggak ragu gitu kalau secara permintaan atau demand tuh sekarang masih ada gitu, masih butuh orang-orang yang masih banyak orang-orang yang butuh akses pembiayaan bantuan yang untuk kesehatan mereka gitu, apapun kebutuhannya itu tuh masih banyak gitu. Dan harapannya sih sebenarnya kalau dari sisi orang-orangnya gitu, ini kan bikin ini ya meskipun ajaib lah ya, ya memang ada campaign yang berhasil misalnya kita mau galang dana yang butuhnya saat ini tuh 20 juta atau 50 juta gitu misalnya terkumpul misalnya dalam sehari 2 hari gitu, karena mungkin ada influencer dan sebagainya gitu. Tapi kan itu nggak menyelesaikan permasalahan ya sebenarnya cuma nambal gitu. Kalau kita udah sakit kan sebenarnya cuman kayak dia ditambal aja kan gitu. Tapi gimana kita mengurangi potensi orang untuk sakit itu lewat program-program yang sifatnya mungkin preventif gitu. Nah itu bisa lebih misalnya apa Mas? Preventif itu ya simply edukasi lah gitu, memperbagus pengetahuan orang-orang tentang kesadaran dirinya kesehatan gitu. Simply makan lebih sehat, habis itu nggak stres dan sebagainya gitu. Aku langsung pikir punya so far sih kita masih upayain secara secara sosial media aja sih Mas gitu. Teman kalau emang yang preventif banget, yang kan program-program stunting kita misalnya itu yang di NTT gitu, yang mungkin Mas Haikal juga pernah kepo-kepo gitu kan. Itu juga kan preventif Mas gitu. Orang-orang yang kita ngurangin potensi anak-anak kurang gizi supaya lebih punya masa depan kan gitu. Masa depannya lebih terjamin gitu. Jadi orang yang produktif, terus mungkin imunnya lebih kuat dan sebagainya gitu, supaya lebih strong sebagai individu gitu. Itu kan juga preventif dari kecil. Jadi ya ngomongin kesehatan dari lahir sampai meninggal kan gitu. Nah itu apa aja di setiap usianya itu bisa ada program yang harus ada gitu untuk preventif gitu sih Mas gitu. Kalau untuk yang policy dikit lagi ya, yang untuk yang policy itu dulu sih lumayan takut-takut nih Mas ke rumah sakit tuh kan kita udah ada BPJS dan sebagainya, kenapa kita masih galang lagi dan sebagainya gitu. Dulu masih agak lumayan takut-takut tuh ke rumah sakit atau klinik untuk takutnya kan jadi double dana atau gimana kan ya, mungkin secara birokrasi nggak bagus juga gitu, takut ada korupsi atau apa dan sebagainya gitu. Cuman by time gitu, terutama dengan pandemi juga dan sebagainya kemarin, ternyata emang ada juga yang misalnya pasien atau anggota BPJS gitu yang udah masuk di BPJS tapi karena situasi nggak bisa bayar lagi kan gitu, enrollment nggak jalan dan sebagainya. Kalau udah kayak gitu, siapa nih yang yang bisa meng-cover gitu. Nah itu dari situ jadinya mulai terbuka gitu, bahwa situasi itu emang harus selalu ada nih yang bisa
nutup resikonya lah untuk orang-orang bisa tetap berobat dan sehat dengan aman gitu. Menarik itu. Udah. Tapi yang jadi saya sudah terdengar seperti birokratif. Iya, jadi lebih simpel sebenarnya. Apa yang dilakukan Wiker juga tepat sasaran kan? Jadi sebenarnya nggak menyalahi apapun ya. Enggak sih menurut saya. Lalu dari sisi pendonor nih Mas, otomatis Wiker kan sebagai pihak yang mempertemukan pendonor dan yang menjadi penerima donor nih. Gimana Wiker mencoba untuk bercerita ataupun melakukan storytelling atau branding kepada mereka bahwa keberadaannya Wiker ini bisa jadi solusi nih buat mereka yang memang membutuhkan gitu. Apa yang dilakukan Wiker untuk bisa meyakinkan si pendonor bahwa Wiker itu trusted gitu, ataupun bisa jadi partner yang mereka bisa andalkan. Simply sebenarnya apa adanya sih Mas itu. Ya meskipun di narasinya apa dan sebagainya kita memang perlu sedikit ada bumbu-bumbunya lah kayak gitu. Itu namanya juga storytelling gitu. Cuman intinya di informasinya sih teman apa adanya gitu. Yang kalau dia butuh ini karena ini gitu, karena emang dia mungkin nggak ada BPJS atau BPJS-nya kurang buat atau misal simply nggak cukup nih paketnya BPJS gitu, kita perlu mengakses treatment lain atau obat lain yang emang nggak di cover gitu, ya bilangin aja seperti itu gitu, berapa banyak yang dibutuhkan gitu. Itu sih karena kan kita sebagai platform kan bukan kita juga yang nentuin kamu harus pakai obat ini atau treatment ini gitu, karena ya kita percaya aja sama mungkin mitra-mitra teman-temannya Wiker yang dokter ya, itu juga ngebantu kita untuk ngasih validasi sih gitu. Kalau emang ini treatmentnya beginner ini yang dibutuhkan dan kebutuhan biayanya juga emang segini kayak gitu. Nah itu yang mungkin jadi penilaian juga judgement para donor bahwa ini emang trusted karena emang diajukan oleh dokter, ada pendapatnya dan sebagainya gitu sih. Gimana responnya teman-teman pendonor ketika mereka sudah partnership nih sama Wiker gitu? Mostly sih belum ada yang backlash banget atau gimana semuanya nggak tahu ya happy. Mereka puas ya? Mereka happy mah di merekanya gitu. Cuman kalau dari kita sih so far kita serve mereka sebaik mungkin gitu. Nah kalau ada pertanyaan atau question tentang ini gimana penggunaan dana dan sebagainya, kita jawab terbuka lewat email gitu, atau misalnya WhatsApp dan sebagainya. Bahkan kalau misalnya kita bentar lagi juga bakal ada benar-benar line gitu buat nelpon dan sebagainya, itu juga silakan gitu. Jadi kita akan buka gitu kalau misalnya memang ada pertanyaan tentang pasien gitu, kita bawa langsung ke pasien juga boleh. Transparan banget lah. Iya. Oke, dari sisi Wikernya nih Mas, dari sisi Wiker, dari sisi bisnis tepatnya. Ini kan masuknya sebagai social entrepreneurship gitu, karena memang sebenarnya ada sisi sosial yang memang jadi prioritas dan juga ada sisi bisnis sehingga bisa berjalan sampai hari ini gitu. Apa tantangan yang dijalani dan bagaimana Mas memanage tantangan itu? Iya. Kalau secara umum sih aku selalu bilang kalau Wiker ini sebenarnya bukan usaha sosial tapi upaya sosial gitu. Upaya kan kalau namanya upaya, kita nggak cuma berupaya buat orang lain tapi kita juga berupaya buat diri kita sendiri supaya bisa sustain gitu. Jadi modelnya juga bisa banyak gitu, entah sebagian bentuknya non-profit, sebagian bentuknya emang for profit gitu. Jadi kita combine aja keduanya ini potensinya gimana, tujuannya cuma satu gitu, untuk providing akses ke decent quality of healthcare kayak gitu. Nah untuk bisnisnya sendiri sih revenue model ya gitu, macam-macam sih Mas, seperti misalnya kayak general crowdfunding lainnya lah pasti ada platform fee kan, platform fee 5% gitu atau 10% maksimal kalau dari kementerian sosial kan peraturannya kayak gitu. Kemudian ada juga yang kita sebenarnya galang dana untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kan orang bisa tips tuh, ngasih tips buat Wiker gitu. Nah itu juga mangga gitu. Support Wiker at all cost lah gitu. Terserah berapa ya, kalau emang lihat kita valuable untuk terus dilakukan ya join us gitu dalam misi ini. Itu yang standar lah gitu. Di lain itu juga kan namanya storytelling atau bikin campaign kan susah gitu, nggak semua orang bisa, nggak semua organisasi bisa, nggak semua, bahkan rumah sakit pun nggak semuanya bisa gitu. Nah, kita providing service gitu. Kita bikin konten, bikin copywriting, terus juga kalau misalnya ada yang butuh aktivasi juga, misal di lapangan langsung yang memang relevan sama beneficiaries kita, distribusi donasi, implementasi program dan sebagainya gitu. Nah kita serve itu gitu. Nah itu dari situlah gitu. Bahkan mungkin government pun juga ada beberapa yang kita bantu kayak gitu untuk implementasi program-programnya di lapangan gitu sih Mas. Dari situ ada revenue yang operational yang bisa kita sisihkan gitu untuk surviving wiker.id gitu. Kalau oke Mas, itu menarik tuh.
Ada berapa orang di timnya WeCare? Kita kalau tim inti sangat sederhana, itu only 15 people lah, 15 orang itu. Tapi take care the whole country. Ya. Ini karena terima kasih mitra-mitra kita sih di relawan juga di daerah, third party vendor juga yang misal kayak logistik dan sebagainya gitu-gitu yang hebat banget. Iya. Mereka yang jadi bagian yang mensupport WeCare juga ya. Iya, benar-benar. Oke. Mas, kalau orang nanya, orang punya pasien atau keluarga pasien nih butuh supportnya WeCare, gimana sih caranya? Boleh, bisa langsung ke web kita aja gitu, ada sign up dulu terutama gitu, karena kita perlu tahu data-data orangnya gitu, yang campaignersnya ya, atau yang keluarga pasien atau pasiennya gitu, sign up dulu, isi data-data di sana, terus langsung diklik aja, galangkan dana sih pas gitu. Terus ada ini nggak, validasi nggak dari pihak WeCare-nya bahwa ini beneran ada nih pasiennya, ataukah memang pasien fiktif atau apa? Di situ ada biasanya di formulirnya itu ada keterangan dokternya sih Mas itu. Jadi kalau emang udah ada keterangan dokternya sih kita memang ada gitu. Kita 1-2 kali gitu pasti akan mencoba langsung connect ke dokternya, ini benar atau enggak. Kalau memang mencurigakan banget ya kayak gitu. Tapi pernah ada kejadian kayak gitu? Ya ada sih Mas. Kalau fraud sih maksudnya mau terbuka aja deh sebenarnya. Ya ada sih Mas. Indonesia kan apapun platformnya ketemu aja jalan mana-mana gitu untuk memanfaatkan lah gitu. Nah itu ada sih gitu. Cuman mungkin kecil sekali sebenarnya potensinya, dan kalau memang itu ada kan bisa di report gitu orang. Misal atau simply kayak double posting lah gitu. Ada yang posting di platform kan crowdfunding nggak cuma WeCare ya gitu. Ada platform lain, ada di WeCare gitu. Kemudian kenapa ini kenapa di 2 ya gitu. Siapa satunya yang submit gitu. Nah itu terjadi juga gitu sih Mas. Iya, jadi memang sebenarnya ya malah disalahgunakan juga ya sama beberapa oknum. Ya, ada Mas. Ya kayak apa ya? Fake seller lah gitu kalau di online commerce itu pasti ada aja gitu. Ya itu tantangan digital platform gitu. Mesti hati-hati. Tapi di Indonesia ada nggak organisasi yang menaungi crowdfunding platform gitu? Kalau asosiasi sih atau perkumpulan lah gitu, sempat ada diupayakan dulu gitu sama teman-teman crowdfunding lainnya, cuman nggak terlalu jalan sih Mas gitu. Ya nggak apa-apa lah gitu, yang penting kita kan jaga komunikasi aja, saling support lah kayak gitu. Masih gede banget ininya, yang butuh dibantu juga gede, potensinya juga buat kita scale up juga masih besar gitu. Mas, beberapa tahun yang lalu Mas sempat ikutan dapat support dari Presiden Obama gitu. Yang mana itu Mas? Cerita dong. Iya. Support apa ya tadi? Ya sebenarnya moral aja sih Mas gitu, karena kita waktu itu kan pandemi ya. Pandemi itu tiba-tiba WeCare ID itu nggak cuma jadi galang dana aja gitu, tapi juga kita ngelola pengiriman logistik, donasi dan sebagainya, distribusi, dan itu banyak banget. Sekitar berapa ratus ton ya itu APD sama oksigen doang isinya gitu, sama pada saat pandemi gitu ke seluruh Indonesia sih, ada kayak 3.000-an lebih rumah sakit lah yang kita kirim. Itu kan lumayan masif ya. Dan dari yang cuman berapa jadi kayak harus organize banyak hal itu. Nah itu karena mungkin dulu sempat ada programnya Pak Obama juga yang kebetulan waktu itu ikut saya gitu, dia tiba-tiba terdengar berita ini gitu, ini ada bukan seorang ya, maksudnya ada suatu organisasi gitu di Indo yang melakukan hal yang agak aneh nih tiba-tiba gitu. Habis itu ya dapat di interview aja dan disupport lah itu secara moral lah ya, supaya continue. Itu kan loh, apalagi kan ini bisa jadi spotlight juga ya buat teman-teman yang mungkin belum kenal WeCare, atau mungkin mereka yang memang butuh. Dengan adanya WeCare mereka jadi tahu pihak yang mungkin bisa mensupport mereka dari sisi funding untuk kesehatan mereka gitu. Dari perkembangan 2015 ke 2023 gimana Mas perkembangan filantropi di Indonesia gitu? Makin dia bukan dibilang appreciate ya, maksudnya makin visibilitasnya tuh makin tinggi lah gitu. Kalau dulu kan kita ya bodo amat gitu, mau yang penting nyumbang, mau zakat aja gitu, zakat pas mungkin Idul Fitri gitu, atau kurban lah gitu. Itu juga mungkin ke jalan di tetangga lah, bukan tetangga ya, kayak mungkin kantor langsung kita datang, atau ke panti asuhan gitu, kita bikin acara apa dan sebagainya. Nggak terlalu ada spotlight gitu. Tapi sekarang makin ada perhatiannya gitu, dan karena juga ekosistem social innovation dan sebagainya itu juga mulai banyak
dibikin hati itu sama anak muda gitu. Kalau dulu kan anak muda, oh aku pengen kerja apa dan sebagainya. Sekarang udah social entrepreneurs tuh, padahal susah. Gitu padahal dia ada animonya gitu. Jadi ada karena anak muda ini yang megang banget di sosial media gitu. Jadi mereka pun juga ikut serta lah dalam meningkatkan visibilitas banyak sekali upaya-upaya sosial gitu yang mungkin sifatnya yayasan, sifatnya apa social enterprise dan sebagainya gitu. Jadi seksi aja sih gitu. Menurutku itu bagus. Kalau menurut pengalaman Mas Gigi selama ini ketika merintis WeCare sampai sekarang, sebenarnya posisinya anak muda itu ketika mereka memulai atau akan memulai social entrepreneurship-nya sendiri itu kayak gimana? Yang supaya mereka bisa mengelola risk-nya dengan tepat gitu. Iya. Menurutku sih selain apa kita tahu apa cause-nya karena kan setiap orang beda-beda circumstances-nya sama apa situasi hidupnya lah kayak gitu. Apa yang membuat kita punya energi atau dorongan gitu untuk berbuat sesuatu ke masyarakat itu beda-beda gitu. Ada yang kesehatan, ada yang lingkungan dan sebagainya gitu-gitu. Cuman selain dari itu yang paling penting sebenarnya juga untuk tahu aset diri kita gitu. Jati diri kita gitu. Apa sih yang paling bisa kita lakuin gitu. Simple dari skill apa yang udah kita punya aja gitu. Ada yang mungkin filmografi, ada yang mungkin bikin podcast, ada yang mungkin orang dokter dan sebagainya gitu. Nah dari situ habis itu kalau udah ketemu sama apa ya isu yang menggugah yang jadi keprihatinannya yaitu yang bikin dia nggak bisa tidur kalau nggak nyelesain isu itu akan jadi cakep gitu. Jadi paling nggak dia akan tahu apa yang bisa dia lakukan terhadap isu ini meskipun hal kecil ya nggak harus yang sophisticated dikit-dikit harus bikin platform dan sebagainya susah itu budgetnya gede gitu dan nggak bisa sendirian gitu minimal lakunya sebenarnya situ apakah kalau mau mulai itu aku bisa lakuin ini sendiri dulu atau enggak ya bukan berarti nggak appreciate co-founders atau tim yang mungkin kita juga butuh gitu cuman paling nggak itu kekuatan diri kalau nggak ada yang lainnya you have to do it by yourself gitu keberlanjutan juga ya iya gitu dan itu sih dikawinin aja apa skill diri opportunity yang dipunya gitu kayak network di jaring apa dan sebagainya pengetahuan habis itu dikawinin sama isu yang jadi keprihatinan kita habis itu akan jadi solusi yang sangat customized dan paling nggak bisa kita eksekusi sendiri kayak gitu. Kalau parah-parahnya nggak ketemu orang lain buat ngebantuin gitu. Nice. Menarik tuh Mas. Jadi memang pertama kita coba kenali ibaratnya SWOT-nya kita lah ya, apa yang kita punya, kemudian personal brand-nya kita akan seperti apa. Nah, yang berikutnya gini yang jadi pertanyaan Mas. Oke, kita udah punya semua itu. Tapi tetap bingung cara memulainya gitu. Misalnya kayak dulu perjalanan Mas Gigi sampai dengan mendirikan WeCare kan sebelumnya sempat nyoba yang lain. Kemudian ketemu di satu titik yang kayaknya ini layak diperjuangkan nih, artinya nggak perlu ganti-ganti lagi gitu. Nah, tips yang Mas Gigi bisa share apa tuh? Kalau bingung dimulai itu bingung mulainya itu biasanya tuh overthinking sih ya. Bukan overthinking ya, cuman kadang-kadang karena kayaknya gede banget yang harus dilakuin atau gimana gitu jadinya dia nggak semangat dulu gitu. Tipsnya sih breakdown aja dulu gitu. MVP lah gitu, minimum viable produknya apa. Kalau tadi misal jangan langsung misalnya mau bikin app gitu. Karena kan siapa tahu dia juga bukan yang ngerti coding atau misalnya gitu. Cuman hal kecil yang makanya kenapa perlu skill minimal apa yang dirimu punya gitu. Bahkan kayak nulis doang itu tuh udah mulai loh gitu. Mulai aja dari situ gitu. Nanti insight akan datang habis itu apa akan ketemu orang-orang yang emang kalau kita mau upayain gitu. Misalnya kayak sekarang aku nggak bisa mulai, di-identify kenapa nggak bisa mulai gitu. Karena aku nggak punya akses misalnya ke orang ini gitu. Gimana caranya biar punya gitu. Kenalan sama siapa gitu. Siapa yang kira-kira bisa ngebawamu ke orang kayak gini. Kalau dia nggak mau, siapa lagi yang gantinya kayak gitu misalnya. Atau misalnya kayak nggak punya modal gitu. Emangnya butuh modal berapa sih gitu. Apa yang bisa kamu lakuin tanpa modal gitu. Gitu sih Mas. Jadi benar-benar di breakdown sampai kayak apa sih yang truth gitu dari kenapa statement itu nggak bisa itu ada gitu. Biasanya kalau udah itu langsung mungkin ada 1-2 hal kecil lah. Lebih tercerahkan lah ya kalau misalkan coba gitu ya. Oke, menarik tuh Mas. Kalau soal kualitas pergaulan nih Mas, ini kan faktor eksternalnya ya. Kita ngomongin itu tadi faktor internal nih. Kemudian kita bingung gimana ya caranya kita tuh nyari temen ataupun mitra yang kira-kira bisa sejalan nih untuk bisa mensupport apa yang mau kita mulai gitu. Dalam artian yang lebih profesional gitu ya. Ya itu susah-susah gampangnya namanya nyari teman gitu. Jodoh dan sebagainya kan juga nggak ada yang tahu gitu. Cuman as long as relevan dan kita nyaman gitu. Nyaman by means kayak emang
align gitu energinya. Kan kita kadang-kadang kalau ketemu orang ada aduh males kita gimana itu udah ada ada resentment dulu gitu misalnya gitu. Itu jangan gitu, maksudnya daripada malah sulit gitu tapi dan mungkin diversifikasi misalnya kayak aku ini kuliahnya misalnya teknologi gitu, tapi aku butuh teman yang lebih kuat nih gitu di bidang kesehatan atau di bidang lingkungan hidup dan sebagainya. Cari mungkin kalau lagi kuliah misalnya jangan sama teman himpunan aja gitu, tapi cuma mungkin ke himpunan lintas fakultas gitu dan sebagainya. Nanti ketemu juga eskul-eskulnya diikutin juga, jangan yang kayak satu jurusan aja gitu. Jadi atau ikutan bahkan ikutan grup-grup di luar kampus gitu. Itu kan malah jadi memperlebar silaturahmi ya. Kayak gitu sih. Jadi energinya udah align, habis itu skillnya align, kitanya juga nggak ada resentment apa-apalah kayak gitu sama mungkin calon partner apa dan sebagainya gitu. Nah itu udah relevan, itu udah mangga gitu. Dicoba dulu, perkara nanti 2-3 tahun lagi fall apart itu jadi natural lah gitu. Orang-orang punya hidupnya masing-masing gitu. Mas terakhir nih, gimana ekosistem teman-teman yang sekarang sedang membangun social entrepreneurship mereka yang masih kenal? Gimana perkembangan industri ini di Indonesia khususnya? Kalau secara passion dan secara supporting system ya, menurutku makin gede gitu ketimbang dulu 2015-2016 itu paling cuma ada satu inkubator atau apa gitu, Mas Romi dan kawan-kawan istilah. Sekarang makin banyak gitu. Terus habis itu dari sisi investor juga kan ya meskipun masih semi pragmatis ya gitu, cuman brand-brand kayak impact investor dan sebagainya itu mulai diupayakan lah gitu, orang-orang juga sekarang kalau mau invest juga banyak yang mulai pakai angle ESG, impact dan sebagainya. Jadi udah jadi demand secara big system gitu sih. Nah itu harapannya sih beneran gitu, maksudnya beneran diupayakan gitu, bukan cuman kayak pemanis-manis aja gitu, cuman jadi tolak ukur lah gitu. Kalau emang impact oriented itu akan diupayakan gitu sih. Impactnya makin gede berarti ya di Indonesia untuk si pelaku usahanya maupun si penerima. Makin ada akses lah gitu. Dulu kan mulai kayaknya bingung banget ya. Iya. Sekarang paling enggak ya ada gambaran ya, ada yang udah senior, bukan senior ya, udah ada yang mulai duluan bisa tanya apa sih sulitnya gitu. Ada inkubator bisa reach out juga apa yang bisa dibantu dari inkubator ini dan sebagainya gitu sih, Mas. Okay. Mas, nggak kerasa nih. Waduh. Sudah diskusi menarik banget, tapi ada yang mau aku minta ke Mas Gigi. Mas Gigi coba sampein ke teman-teman kalau mereka itu butuh WeCare itu untuk support apa aja dan kemana mereka bisa akses. Maksudnya butuh untuk akses ke WeCare untuk kebutuhan dan informasi apa aja Mas Gigi bisa sampaikan. Oke. Kalau misalnya butuh platform WeCare untuk apa gitu ya, anytime kalau emang membutuhkan ada keluarga atau kenal siapa atau simply spot di jalan gitu, ada pasien atau seseorang yang mungkin secara fisik dan atau mungkin mental sakit lah dan sebagainya perlu dibantu, reach out aja ke kita. Itu nggak harus kayak misalnya langsung submit atau gimana gitu, kita juga bisa bantuin langsung, nanti ditanyain dulu lah atau kita assist buat submissionnya dan sebagainya, itu bisa banget sih gitu. Dan anytime yang mau kolaborasi, bikin program-program kesehatan, bikin anything lah gitu di berbagai daerah di Indonesia, let's go, kita lakukan. Oke, dimainkan. Mainkan. Iya. Gitu. Oke, kemana bisa aksesnya? Sosmednya atau websitenya? Sosmed ya, @wecare.id, websitenya juga wecare.id, download apps-nya juga jangan lupa, website juga ada gitu. Websitenya sama ya? Donasi jangan lupa. Donasi nih paling penting donasi ya. teman-teman ya. Iya, donasi. Kalau cuma mampir nggak donasi kayaknya kurang afdol. Iya. Belanja gampang tapi donasi 10.000 susah kayak gitu. Iya. Well, Mas Gigi, thank you so much buat kehadirannya, kesempatannya. Mudah-mudahan WeCare terus berjaya dan kasih dampak seluas-luasnya buat rakyat kita. Mudah-mudahan nantinya WeCare bisa kasih manfaat yang lebih luas lagi, Mas. Amin. Good luck buat perjalanan WeCare selanjutnya. Sama-sama. Salam buat teman-teman WeCare. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan lain. Episode 2. Nanti next time kita ngobrol-ngobrol lagi di Stay Connected with Haikal Basagili. Mantap. Selamat. Makasih. Thank you, Mas Gigi. Dan teman-teman, jangan lupa ikuti terus Stay Connected with Haikal Basagili. Kita akan ketemu sama para expert, para tokoh
ataupun mereka yang punya pengalaman yang sangat inspiring, kemudian punya hal yang memberikan insight menarik buat kita untuk perjalanan karir kita, maupun belajar sesuatu dari pengalaman-pengalaman tamu-tamu yang saya undang. Terus ikuti Stay Connected with Haikal Basagili by Makara UI Academy. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.